Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku Renjani Nirah. Dan hari ini aku lagi berdiri di sebuah tempat yang punya makna besar banget buat sejarah bangsa Indonesia. Tepatnya di Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Udara di sini terasa beda teman-teman. Begitu masuk ke halaman museum, suasananya langsung membawa kita ke masa 1928, masa di mana semangat persatuan anak muda Indonesia benar-benar menyala. Sekarang aku lagi berdiri di depan Gedung Keramat 106, gedung yang dulunya adalah rumah tinggal milik Xie Kong Lien. Bangunan ini dibangun di awal abad ke-20 dan pada tahun 1908 mulai disewa oleh para pelajar Stovia dan Reschool sebagai tempat tinggal dan belajar. Mereka menyebutnya Komensalen-huis, rumah tempat tinggal bersama. Gedung Keramat 106 ini juga jadi tempat berkumpulnya berbagai organisasi pemuda. Dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, sampai Jong Ambon, semua pernah mengadakan rapat dan diskusi di sini. Bahkan Bung Karno juga sering datang ke gedung ini, ikut berdiskusi bersama mereka. Nah, dari sinilah akhirnya muncul gagasan untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928. Dan di gedung inilah pada tanggal 28 Oktober 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yang kita kenal hingga hari ini. Sebuah ikrar yang menyatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Salah satu koleksi yang paling menarik di museum ini adalah biola milik W.R. Supratman. Lewat alat musik inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan di hadapan peserta Kongres Pemuda. Kebayang gak sih, getar senar biola itu jadi nada awal semangat persatuan bangsa. Di sini juga ada bendera INPO, yaitu Indonesian National Pathfindery Organization, organisasi kepanduan nasional yang berdiri sejak 1926. Warnanya merah putih, sederhana tapi penuh makna perjuangan. Selain itu, di halaman museum teman-teman juga bisa melihat monumen Persatuan Pemuda. Monumen ini berbentuk tangan terkepal, simbol dari tekad dan kekuatan para pemuda untuk bersatu. Monumen ini diresmikan oleh Hayono Isman, Menteri Pemuda dan Olahraga, waktu itu pada tahun 1994. Dan tentu saja di dalam museum juga ada patung-patung para tokoh Sumpah Pemuda. Ada W.R. Supratman, Muhammad Tabrani, Profesor M.R. Sunario, dan Muhammad Yamin. Mereka semua punya peran penting dalam menyatukan semangat para pemuda Indonesia kala itu. Teman-teman, Museum Sumpah Pemuda ini bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah, tapi juga tempat kita bisa merasakan kembali semangat perjuangan anak muda yang berani melawan perpecahan. Dan yang menarik, tiket masuknya mudah banget, cuma Rp5.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak. Museum ini buka Selasa sampai Minggu dari jam 8 pagi sampai 16 sore. Jadi kalau kalian lagi main ke Jakarta, wajib banget mampir ke sini. Bawa teman, bawa keluarga, dan rasakan langsung bagaimana api perjuangan itu dulu dinyalakan. Dari Gedung Keramat 106 ini, kita belajar satu hal penting. Bahwa perubahan besar bisa dimulai dari semangat yang sederhana. Dari tekad anak muda untuk bersatu dan mencintai bangsanya. Jadi yuk teman-teman, rayakan Hari Sumpah Pemuda ini dengan napak tilas sejarah langsung di Museum Sumpah Pemuda. Rasakan atmosfer perjuangan itu dulu, dan biarkan semangat 1928 terus hidup di dalam diri kita semua. Aku, Renjani Nirah, pamit dulu dari Museum Sumpah Pemuda. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya, dan selamat Hari Sumpah Pemuda. Tetap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.